Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kali ini kita kembali ingin bersama-sama menyelami kedalaman samudra surat An-Nur. Kita terus saja bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya Allah melimpahkan kepada kita melalui surat An-Nur ini termasuk juga mutiara-mutiara yang berharga bagi hidup dan kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kali ini kita masih melanjutkan perbincangan kita An-Nur ayat 44 dan 45 yang seperti yang sudah kita sampaikan, kedua ayat ini bicara tentang sosok ulil absar yang ikut terjemahan menjelaskan sebagai orang yang punya pikiran. Diterjemahkan ulil absar sebagai orang yang punya pikiran itu sangat-sangat biasa. Kenapa? Karena yang namanya pikiran itu bisa baik, bisa tidak baik. Seorang koruptor itu kalau korupsi pakai mikir, ada mikir dan sukses. Ketahuan apakah seorang koruptor itu bisa disebut berhasil? Tentu tidak. Siswa akhirnya dia mikir gimana caranya saya bisa mendapatkan si kampus itu sukses. Apa orang seperti dia dirasa? Tidak. Nah, terus siapa sebenarnya ulil absar ini? Dalam pengertian yang mungkin lebih mendekati, karena cara memahami sebuah istilah terbaik adalah dengan kita memahami istilah itu tanpa menerjemahkannya. Jadi kalau ditanya siapa ulil absar itu, jawaban yang terbaik ulil absar adalah ya ulil absar. Sehingga ketika diterjemahkan, diartikan, itu bisa jadi tidak sesuai dengan maksud dari istilah tersebut. Sebagai upaya untuk memahami, mungkin ini dalam bahasa yang lebih mendekati, ulil absar adalah yang memiliki mata batin yang jernih. Kenapa disebut mata? Karena al-absar itu berasal dari kata al-basar, artinya adalah mata. Inna sam'a wal basara itu diartikan sebagai mata. Tetapi tentu saja ulil absar bukan mata kepala, tetapi mata batin, mata hati, di mana dari apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ulil absar itu mata hatinya jernih, mata hatinya bersih, mata hatinya bening. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sosok ulil absar menjadi sosok yang istimewa dalam hal apa saja, dalam banyak hal. Dan inilah yang ingin kita sama-sama berusaha menelusuri, mumayyizat, keistimewaan yang dimiliki oleh sosok bernama ulil absar
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 44 dan 45 ini. Salah satu mumayyizat khasa'is kekhususan yang dimiliki oleh sosok bernama Ulil Absar adalah tentang jalan hidup dia. Kita ingin tahu jalan hidup sosok bernama Ulil Absar ini. Bagaimana artinya mereka ini bisa sampai menjadi Ulil Absar. Sebab kalau kita ingin menuju ke satu tempat dan tempat itu kita belum pernah ke sana dan ada teman yang sekarang sudah ada di sana, yang paling enak SMS kan teman yang sudah di sana, rutenya gimana? Iya, oh antum sudah ada di sana, tolong di SMS kan, ya enak untuk bisa sampai ke sana. Nah, Ulil Absar itu punya jalan hidup. Seperti apa jalan hidup Ulil Absar itu? Ini hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup Ulil Absar itu memang sangat khusus, meskipun umum. Kita katakan khusus karena memang tidak mudah orang bisa meniti jalan hidupnya Ulil Absar. Umum karena sebenarnya jalan hidup Ulil Absar itu tidak jauh-jauh amat dari diri kita. Tidak jauh-jauh amat dari diri kita. Sebab kita mengenal jalan hidup yang dimiliki oleh Ulil Absar. Semua kita tahu apa jalan hidup Ulil Absar. Jalan hidup Ulil Absar itu tiada lain adalah waktu. Itu jalan hidup Ulil Absar, waktu. Dan semua kita sebenarnya punya waktu yang sama yang dimiliki oleh Ulil Absar. Waktu yang dimiliki oleh Ulil Absar itu satu hari berapa jam? 24 jam. Kita satu hari sama 24 jam. Nah, pertanyaannya, mengapa ada yang bisa menjadi Ulil Absar dan ada yang kemudian sekarang belum menjadi Ulil Absar? Ada waktunya sama. Apa yang bedanya? Dan ini sebenarnya terjadi tidak hanya dalam masalah jalan hidup Ulil Absar. Jadi teman yang IPK-nya 4, ya ada bisa 15 pendaftaran IP-nya bulan 4. Dia punya waktu berapa dalam satu hari? 24 jam. Nah sekarang ada mahasiswa yang IPK-nya 1,2. Berapa dia punya waktu dalam satu hari? Sama 24 jam. Iya, sama dalam satu hari 24 jam. Tapi kenapa hasilnya beda? Nah ini bicara soal bagaimana memanfaatkan waktu. Itu kuncinya. Nah, bagaimana Ulil Absar memanfaatkan waktu? Kalau memanfaatkan itu nanti ada kaitannya dengan memahami. Seperti apa sih Ulil Absar memahami waktu? Inilah yang dipahami oleh Ulil Absar. Waktu adalah hamparan. Hamparan apa? Hamparan sajadah. Sajadah untuk apa? Tempat bagi sujud dalam tauhid yang meluluhkan kepada siapa? Allah Ta'ala. Inilah sosok Ulil Absar. Sehingga Ulil Absar hidupnya berjalan bersama waktu. Hidupnya berjalan bersama waktu. Karena hidup berjalan bersama waktu, maka kita akan temukan sosok Ulil Absar itu adalah sosok yang betul-betul sesuai antara kenyataan dengan umur yang dimilikinya. Jika ditanya umurnya berapa? 40 tahun. Ya sudah, berarti memang betul-betul umurnya 40 tahun.
Itu kalau Masjid Al-Aqsa. Kira-kira kalau orang usia sudah 40 tahun masih suka rewel. Yang suka rewel itu biasanya umur berapa Bapak Ibu? Umur 3 tahun, 5 tahun, mungkin 10 tahun masih rewel. Nah, tetapi kalau sudah 40 tahun kan ya sudah. Karena dia hidup berjalan bersama waktu. Tetapi menjadi pertanyaan, ada nggak orang yang usianya 40 tahun tapi masih rewel? Berarti dia hidupnya usianya 40 tahun, tapi kenyataannya, faktanya dia sebenarnya tidak lebih dari usia 10 tahun. Memang dalam hidup ini akan ada orang yang seperti ini. Usia 7 tahun, tetapi ada di badan orang yang umurnya 40 tahun. Nah, itu bukan orang letak. Kalau boleh tahu itu minimal sama. Bahkan akan sangat boleh jadi, karena boleh nafsu tidak nanti bertingkat-tingkat. Kan kita jumlahnya ada orang berusia 103 tahun tapi berada di badan berumur 40 tahun. Itu sangat mungkin. Ya kalau dalam ukuran yang sebenarnya kalau sama juga boleh absornya masih dalam proses. Paling kurang itu kecepatan kita berjalan 2 kali lebih cepat dari waktu. Jadi inilah sesungguhnya nafsu menjadikan waktu itu sebagai jalan hidup. Nah itu udah nafsu sederhana hidupnya, dia berjalan bersama waktu. Dia berjalan bersama waktu. Jadi kalau seandainya tidak hasan, tanda bahwa seseorang berjalan, dia sama. Dia sama. Biar kita berjalan lebih cepat dari waktu, sebelum masa datang kita sudah ada di mesin. Itu tandanya kita berjalan lebih cepat dari waktu. Ada kalau orang yang asal masih sibuk dengan urusan-urusan dunia, itu berarti pada saat itu dia tidak ikut berjalan bersama waktu. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, terjaga hidup di absor adalah waktu. Di mana ada waktu di situ dia sujud. Kalau di mana ada waktu dia sujud, tapi kapan dia ditemukan dalam keadaan tidak sujud? Tidak. Jadi kita hidup selalu bersama waktu. Kita hidup bersama waktu. Jadi kalau kita ingin tidak sujud boleh, tapi singkirkan waktu hidup kita. Mana bisa? Sosok yang dalam hidup kita tidak bisa disingkirkan adalah kalau tempat bisa nggak disingkirkan. Dan bagaimana mungkin kita menyingkirkan waktu? Tidak. Jadi di mana ada waktu, di situ sosok Masjid Al-Aqsa dijumpai dalam keadaan sujud. Kalau sujud itu kan berarti dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sosok yang disebut sebagai Masjid Al-Aqsa. Sajadah hidup berarti sama dengan jalan hidup. Jadi jalan hidup Masjid Al-Aqsa adalah sajadah. Di mana pun dia berada, dia lihat di bawah adalah sajadah. Jalannya dia begitu amat sangat panjang, tidak pernah ada kata putus. Hanya dia tidak temukan sajadah itu ketika dia sudah sampai di tepi kubur dia. Dia masih ke dalam kubur dalam keadaan dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang disyaratkan oleh Allah di An-Nur ayat 44. Tabiqullah wa baina wa nahar inna kita dalam berkata di Al-Aqsa yang dikatakan bahwa terjadi hidup di Al-Aqsa adalah waktu. Karena Allah menyatakan bahwa Yuqallibu membolak-balikkan siapa Allah
membolak-balikan al-laila malam wan nahar dan siang, membolak-balikan. Begitu malam berlalu datanglah siang, siang berlalu datanglah malam. Diisi bergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah mengatakan inna fi dzalika, pada hal yang demikian dipergantikannya siang dan malam, la ibratan, sungguh ada pelajaran bagi siapa? Di ulil absar, bagi ulil absar. Pergantikannya malam dan siang itu melahirkan apa? Bukan melahirkan waktu. Karena itulah kita katakan tadi, ulil absar adalah sahabat yang selalu belajar kepada sini bergantinya waktu. Belajar dalam bagian dia mengambil pelajaran yang diperoleh dari waktu itulah yang pada akhirnya kemudian menjadi jalan hidup bagi ulil absar, sehingga sosok ulil absar akan menjadikan dalam hidup dia adalah waktu. Jalan hidup dia adalah waktu. Di mana ada waktu, di situ dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sosok ulil absar. Ini menunjukkan dengan hati Allah Subhanahu wa taala. Ulil absar lihat waktu dengan ketajaman mata hati. Jadi ini yang membedakan antara sosok ulil absar dan bukan ulil absar. Kalau yang bukan ulil absar melihat waktu itu dengan apa? Kan orang pada akhirnya mendefinisikan waktu itu macam-macam kan. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa waktu adalah uang, pernah dengar? Bagaimana? Saya sering sekali mengatakan begitu. Itu berarti orang tadi melihat waktu dengan apa? Dengan mata hatinya. Beda dengan mata hati. Terus dengan mata kepala yang berwarna hijau. Ya, kalau orang matanya hijau itu kan berarti apa-apa itu dinilai sebagai uang. Nah, orang seperti ini tetap akan menghargai waktu dengan uang. Di mana ada waktu, di situ harus ada uang. Itu namanya mata duitan. Itu berarti bukan ulil absar. Apa lagi? Waktu adalah pedang. Ya, ada yang memahami begitu. Waktu adalah pedang. Itu berarti siapa? Ini tergantung menafsirkannya. Bisa jadi itu preman, di mana ada waktu, di situ ada pedang. Tetapi sebagian mengatakan bahwa pengertian waktu adalah pedang adalah kalau kita tidak memenggal waktu, waktulah yang memenggal kita. Sebenarnya waktu itu ya jangan dipenggal. Ya, kalau waktu dipenggal mati ya. Kalau waktu mati itu berarti orang juga akan mati. Karena waktu adalah bagian dari hidup. Sebenarnya, maka demikian kalau seandainya betul-betul kita melihat waktu itu dengan ketajaman mata hati. Bagaimana sosok ulil absar melihat waktu ini dengan ketajaman mata hati? Nanti kita lihat bagaimana sosok ulil absar mengelola waktu. Seperti yang pernah kita sampaikan, bicara tentang waktu di semua bangsa dengan segala macam bahasanya, pasti ketika sudah bersentuhan dengan waktu mengenal ada tiga: telah, sedang, dan akan. Kalau akan kan berarti belum, sedang yang sedang, ketika, dan telah berarti sesudah.
Dari waktu ini pula ada akhirnya kemudian kita mengenal apa yang disebut dengan memulai, menjalani dan mengakhiri. Selalu begitu. Apapun aktivitas kita, kalau aktivitas itu dan memang tidak ada aktivitas yang dilepaskan dari waktu. Semua aktivitas yang kita lakukan itu selalu dikaitkan dengan waktu. Jangankan aktivitas hidup kita pun itu selalu dikaitkan dengan waktu. Aktivitas juga sama. Kayak sekarang kita sedang melakukan aktivitas mengaji. Itu kan pasti ada awalnya. Kemudian saat ini kita sedang menjalani, dan pasti nanti akan ada mengakhiri. Kalau kita ditawari sebuah kegiatan, ini kita mengawali kemudian menjalani, tapi tidak akan pernah ada mengakhiri. Kira-kira ada nggak yang mau? Sholat, yuk kita sholat gerhana. Mulainya kapan? Pasti ada pertanyaan. Pemulainya nanti jam 8. Dan setelah itu ada pertanyaan. Kira-kira selesainya jam berapa? Kalau selesainya saya nggak tahu. Kita kadang butuh kejelasan. Kapan mengawali, kapan mengakhiri. Nah, karena itulah sosok Ulil Absar di dalam mengelola waktu dia mengenal kata memulai, menjalani, dan kemudian mengakhiri. Nah, bagaimana sosok Ulil Absar ini memulai, menjalani, dan mengakhiri? Apa yang dimaksudkan dengan memulai? Yang dipahami oleh Ulil Absar memulai dalam hidup dia, pengertiannya adalah memulai merupakan proses menerima. Memulai itu berarti proses menerima. Jadi yang dipahami oleh Ulil Absar memulai adalah menerima. Ini akan kita bahas apa pengertian menerima di sini. Dan memang sebenarnya kalau kita kaitkan dengan contoh-contoh yang ada dalam kehidupan, sesuatu itu hanya bisa dimulai kalau ada penerimaan. Kalau semuanya menerima, seandainya jadi alam kita hari Bapak Ibu, kita mulai pengajian ini, tapi semua kita nggak ada yang mau menerima. Nanti dulu ada yang interupsi. Kira-kira bisa nggak mulai pengajian? Jadi memulai itu sebenarnya adalah proses menerima. Dan itulah yang dilakukan oleh Ulil Absar. Kehidupan dia diawali dari menerima. Nah, setelah memulai, proses berikutnya adalah menjalani. Nah, kalau menjalani apa? Menjalani adalah bukti mengakui. Pada saat menjalani itu bukti kita mengakui. Kalau orang mau menjalani berarti mengakui. Mengakui akan baik-baiknya dia lakukan, akan benarnya yang dia lakukan. Itu pengertian menjalani. Jadi dalam menjalani itu berarti ada perkembangan. Karena orang tidak cukup hanya menerima. Orang pada akhirnya butuh pengakuan. Kita kan tidak hanya sekedar mau diterima oleh orang lain. Akan ada saatnya kita butuh apa? Pengakuan dari orang lain. Belajar dari itu, maka kita tidak hanya cukup sekedar menerima, kita pun harus mengakui. Kalau kita ingin diterima, kita ingin diakui, maka semestinya kita pun harus mau menerima dan mengakui. Nah, terakhir adalah mengakhiri. Nah, mengakhiri ini berarti menemukan.
Mengakhiri berarti menemukan. Sebab apalah artinya kita mengakhiri kalau kita belum menemukan? Lihat orang pada kehidupan, kapan akan berakhir? Kalau nemu, kalau belum nemu kan rasanya penasaran, terus saja berusaha sampai nemu. Inilah bagian dari perjalanan hidup sosok Ulil Absar yang berjalan bersama waktu, yang kalau kemudian ada 3 hal tadi, mengawali, menjalani, dan mengakhiri, kemudian dipahami sebagai menerima, mengakui, dan menemukan. Ini adalah skema ini. Ini Ulil Absar belajar dari waktu, berawal dari pemulanan. Karena siapapun orangnya tidak akan pernah bisa berubah kalau tidak pernah memulai. Ini yang dilakukan oleh Ulil Absar, memulai. Mana yang lebih penting dalam hidup ini? Kita besar, ada mana yang lebih penting? Kita ingin berubah dengan perubahan yang besar. Pokoknya saya ingin menjadi seorang hafiz Al-Quran. Tidak hanya itu, tapi juga paham maknanya, tajwidnya juga bagus. Saya menguasai kitab-kitab tafsir, bisa hafal paling kurang 10.000 hadis. Itu berarti sebuah cita-cita yang besar. Ketika ditanya kapan mulainya, pada itu jangan tanya kapan mulainya, buat apa? Masih beringat, ada orang, saya sederhana saja lah. Yang penting hadis kembali itu saya hafal. Kapan mulainya? Nanti malam. Walaupun kapan mulainya nanti malam itu juga sudah terbilang terlambat. Kapan mulainya? Kalau memulai itu berarti kapan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memulai. Bagaimana caranya sosok Ulil Absar memulai kehidupan dia? Caranya adalah dengan dia mau menerima. Mau menerima. Ini sosok Ulil Absar. Mau menerima. Menerima apa? Menerima apapun. Menerima apapun. Itu bagian dari perjalanan hidup seorang Ulil Absar. Mau menerima. Sekali lagi, menerima apapun. Apapun di sini apa? Ya, tergantung. Kalau peristiwa, dia tidak hanya mau menerima yang manis, dia pun mau menerima yang pahit. Ada tekad begitu. Ada tekad begitu. Tidak hanya mau menerima yang menyenangkan, tetapi juga mau menerima yang tidak menyenangkan. Jika kalau seandainya ada orang dalam hidupnya nggak mau menerima yang susah, nggak mau menerima yang sulit, itu sama dengan dia tidak pernah mau memulai hidup. Susahnya, dia sudah dalam keadaan hidup. Di sini nanti akan lahir apa yang sering diungkap, ada orang yang sudah lama hidup tetapi dia belum memulainya. Sudah lama hidup tetapi dia belum mau memulainya. Dan permulaan hidup seorang Ulil Absar sekali adalah dia mau menerima. Dan jika soal menerima, mana yang lebih terasa untuk sebagai sebuah permulaan, mana yang lebih terasa bahwa seseorang betul-betul memulai menerima sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Bukankah yang lebih terasa menerima yang tidak menyenangkan? Inilah cara sosok Ulil Absar memulai hidupnya. Dia mau menerima apapun, termasuk juga orang. Kalau seandainya ada orang yang malah pilih, saya mau bersahabat dengan dia, kenapa? Dia baik, saya mau bersahabat dengan dia karena dia jelek. Itu dia tidak akan pernah bisa menjadi Ulil Absar. Dia tidak akan pernah bisa
menjadi ulil absar. Jadi itu pengertian menerima, apapun diterima, apapun diterima. Pengertian diterima itu menyamakan. Jadi waktu buka puasa itu nggak usah lihat sebelah. Saya cuma pakai kertas sebungkus ini. Itu tadi sebagian belum mau menerima. Jadi ini cara kita bisa menjadi ulil absar. Setelah menerima terus apa? Menjalani. Sebab bukti menerima adalah menjalaninya dengan ikhlas, menjalaninya dengan lapang. Nah, kalau sudah menjalani, maka seperti yang tadi kita sampaikan, menjalani itu bukti mengakui. Bukti mengakui. Dan mengakui itu menjadi hal yang sangat penting. Mengakui ini menjadi hal yang sangat penting. Kalau seandainya kita bertanya, kalau memang kita memulai itu dengan menerima, bagaimana kalau seandainya yang saya terima itu jelek? Ya kita harus mengakui bahwa itu jelek. Kalau baik, kita harus mengakui itu baik. Mengakui dari sesuatu yang sangat penting. Orang kalau sudah mengakui, itu berarti dia sudah membawa dirinya ke dunia luar. Dia sudah tidak lagi menjadi sosok yang sendirian. Kalau orang sudah mengakui bahwa saya kurang, mengakui bahwa saya lemah, mengakui bahwa saya butuh untuk disempurnakan, itu berarti mengakui. Orang memang tanpa disadari kita melakukan sebuah kesalahan, tapi kita tidak mengakui bahwa itu sebuah kesalahan. Dan saat melihat diri, dengan kita melihat orang lain, ini contoh saja. Ada sebuah pelatihan di sebuah kota, pelatihan untuk para takmir masjid, manajemen pengelolaan masjid. Itu judul pelatihannya diikuti oleh banyak wakil dari berbagai macam masjid di kota itu. Kebetulan panitia datanya terbatas, sehingga panitia memutuskan pelatihannya 2 hari tanpa menginap. Tanpa menginap. Jadi peserta datang pagi, menjelang maghrib sudah pulang. Tapi panitia tidak perlu menyediakan snack, makan pagi dan makan sore. Cuma masalahnya makan siangnya. Nah, karena betul-betul datanya terbatas, artinya panitia memutuskan pada para peserta diminta untuk membawa makan siang sendiri-sendiri. Sudah ada taklimat begitu, maka peserta pun kemudian untuk makan siang membawa bekal sendiri-sendiri. Kira-kira lauknya enak nggak? Jadi dibuat seenak mungkin kan. Kalau ini pelatihan butuh energi. Nah, angkatlah mereka di hari yang pertama itu dengan membawa bekal makan siang. Pada saat sesi makan siang, panitia meminta supaya bekal makan siang dikumpulkan di depan, di meja. Ya, semua mengumpulkan. Setelah dikumpulkan, kebetulan karena pesertanya banyak, dibuat 2 kelas. Setelah dikumpulkan, panitia menyampaikan, ini bagian dari kebersamaan kita. Bekal makan siang kelas ini, kita akan berikan kepada kelas sebelah. Nanti jatah makan siang kelas ini adalah yang dibawa oleh kelas sebelah. Jadi ditukar. Nah, sudah semua dapat masing-masing. Sekarang panitia mengingatkan lagi, jangan lupa besok bawa makan siang. Kira-kira kita besok bawa makan siangnya sama nggak dengan yang kemarin?
Katanya kan pengalaman adalah guru yang terbaik. Akhirnya ya sebenarnya kemarin saya rugi, saya banyak tahu saya itu perjalanan malu di mana-mana lain. Iya, belajar dari pengalaman artinya yang kedua mereka bawa bekal, iya seadanya kan. Ya, begitu saatnya sesi makan siang, panitia menyampaikan akan keluarkan bekal makan siang kalian dan silakan makan bekal tersebut. Kira-kira ketika panitia mengatakan begitu, yang ada wajah-wajah cerah atau wajah-wajah muram. Dan di hari yang kedua itu mereka makan siang dengan rasa ini. Jadi rasanya rasa ini. Tapi rupanya itu cara panitia untuk menyadarkan peserta. Dan ternyata selama ini kita melihat ini. Jadi kalau untuk duduk sendiri itu pokoknya seenak mungkin. Tapi kalau sudah ada orang lain ternyata ada. Padahal yang namanya takbir masjid itu kan fungsinya melayani. Fungsinya melayani. Ya. Kalau takbirnya tidak melayani, ya masjid itu menjadi masjid yang kering. Karena saya mendapatkan tentang kapan Ilmu Asri mudah-mudahan bisa menjadi salah satu contoh. Jadi ketika ada jamaah datang itu disambut sama takbir. Apa yang saya bantu itu tempat duduknya didudukkan. Kalau bawa tas dibawakan tasnya. Saya simpan silakan Bapak sholat dengan khusyuk, tidak usah besar-besar. Dibutuhkan. Dan jamaahnya yang datang cuma bawa kaos. Akhirnya yang Mas, ini ada baju koko, boleh dipinjam. Wah, kalau mesin begitu, apa sebelah sini? Ya, yang namanya melayani itu kan memperhatikan orang lain. Kata ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah mengakui terus kemana? Setelah mengakui baru mengakhiri. Akhiri itu bagaimana? Pada saat kita mengakhiri, kita bagaimana? Sehingga kita tidak akan pernah mengakhiri sebelum kita menemukan. Iya. Jadi kalau dalam pengajian ini kita belum menemukan apa-apa, maka pengajian ini jangan diakhiri. Ya apalah artinya pengajian kalau kemudian kita tidak menemukan apa-apa. Adalah ironi kalau seandainya setelah pengajian ya, ditanya, saudara tadi ngaji ya dapat apa? Dapat apa? Pengajiannya sudah berakhir, dia belum menemukan apa-apa. Tentu saja yang namanya menemukan ibarat orang cari ikan, dia akan berhenti mengakhiri usaha dia nyarikan. Kalau yang dia dapat apa? Kalau cuma dapat batu ya berarti belum dapat. Gimana Mas tadi pengajiannya dapat apa? Dapat seru, ketawanya lumayan. Pengajian kok dapat ketawa? Yang namanya pengajian ya dapat ilmu yang jelas, ilmu yang bisa dibawa. Ilmu yang bisa dibawa. Karena tidak jarang juga ini bicara soal pengelolaan. Soal pengelolaan sebenarnya pada akhirnya semua tergantung pada masing-masing. Kedapatannya ketika pengajian dia sudah menemukan, oh begitu ya ibu. Tapi kalau begitu sekarang saya harus menjadi orang yang sabar. Karena dia sudah menemukan belum? Sudah kan? Sudah memutuskan berarti sabar itu adalah kebutuhan bagi saya. Tapi apa yang terjadi ketika pengajian sudah selesai? Itu sabar dikemanai? Ditinggal. Sabarnya ditinggal. Dan karena itu kita hanya akan bisa mengakhiri setelah kita menemukan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dirahmati Allah, terus gimana caranya agar mekanisme ini bisa berjalan dengan baik?
Mekanisme ini sebenarnya secara alamiah akan bekerja berjalan dengan baik dengan satu syarat. Kita tidak termasuk seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terkena 3 jenis penyakit. Apa 3 jenis penyakit itu? Ini gambarannya, yaitu summun, bukmun, bahum. Dua kali apa menyebut summun, bukmun, umyun. Yang pertama bahum la yarji'un, yang kedua bahum la ya'qilun. Itu ada kesamaan. Yang jelas summun berarti apa? Tuli. Kalau orang tuli berarti bisa mendengar? Tidak. Kalau orang tidak mendengar, bisakah dia menerima? Tidak. Dia tidak bisa menerima. Nah, bukmun, apa artinya bukmun? Bisu. Kalau orang bisu, bisakah dia mengakui? Tidak bisa. Jadi orang-orang yang tidak mau mengakui kebenaran, tidak mau mengakui kebaikan, tidak mau mengakui kelemahan dirinya, sudah tahu lemah nggak mau mengakui kelemahannya, sudah tahu salah nggak mau mengakui kesalahannya. Orang seperti ini adalah bukmun. Jadi bukmun di sini bukan kemudian bisu dalam artian memang nggak bisa bicara, tetapi tidak bisa kalau bicaranya itu sudah menyangkut masalah mengakui. Jadi kita lihat di masa sekarang betapa banyak orang yang bukmun. Sampai pengadilan dibuat susah karena semua orang bukmun. Kalau saya jadi semua orang tidak bukmun, sebenarnya nggak perlu diinterogasi, dan semua orang akan mengakui. Dan Bapak Ibu, setelah bukmun, umyun artinya buta. Kalau buta kan berarti tidak bisa melihat. Kalau orang tidak bisa melihat, bisakah dia menemukan? Nah, maka Allah mengakhiri dengan formula yang itu. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak berpikir. Yang ini kalau dikaitkan dengan budaya absor kan contoh. Berarti mereka adalah bukan budaya absor. Di ayat yang lain Allah menyebutnya bahumlah yang diawal mereka itu tidak akan kembali. Iya, mereka tersesat. Mereka tidak akan bisa kembali kalau mereka tetap summun, bukmun, umyun. Jadi mekanisme seperti ini hanya akan bisa terjadi kalau kita hanya akan bisa menerima kalau kita tidak summun. Kita akan mengakui kalau kita tidak bukmun, dan kita akan menemukan kalau kita tidak umyun. Berarti ini bagian dari perjalanan yang absor. Kita harus mau mendengar, harus mau mengakui, dan harus mau melihat. Mendengar membuat kita bisa menerima, bicara membuat kita bisa mengakui, dan melihat membuat kita menemukan. Nah, sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah agar kita bisa terlepas dari 3 macam penyakit ini, summun, bukmun, umyun. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita pahami lebih jauh pengertian menerima, mengakui, dan menemukan. Yang kemudian jadi pertanyaan kita, apa yang harus kita terima? Apa yang harus kita akui dan apa yang harus kita temukan dalam hidup ini? 3 hal ini menjadi bagian dari rangkaian waktu. Menerima itu adalah awal, mengakui itu adalah menjalani, dan menemukan itu berarti mengakhiri. 3-tiganya harus menjadi satu rangkaian yang indah. Orang kalau menerima tapi tidak mengakui, itu tidak akan bisa menemukan. Seorang laki-laki akhirnya, atau seorang wanita akhirnya mau menerima pinangan. Mau menerima pinangan, menikah kan? Tapi setelah menikah, istrinya tidak bisa mengakui kalau suaminya adalah laki-laki yang terbaik. Jadi bukmun, bisu. Kalau istrinya nggak mau mengakui bahwa suaminya adalah suami yang baik, jadi itu sangat boleh jadi karena itu suaminya nggak baik. Maka apakah
istri itu akan menemukan kebahagiaan? Dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Itu kalau dalam kehidupan rumah tangga. Sekarang kalau dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita terima, apa yang harus kita akui, dan apa yang harus kita temukan? Jawabannya adalah Al-Haq. Inilah yang harus kita terima, inilah yang harus kita akui, dan inilah yang harus kita temukan. Al-Haq. Al-Haq. Al-Haq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yaitu Allah menyebut bersama Baitul Tauhid. Kalau tadi fala takunanna, di ayat yang lain Al-Haq min rabbika fala takun minal mumtarin. Al-Haq sering diartikan sebagai apa? Kebenaran. Meskipun Al-Haq diartikan sebagai kebenaran, ini pun menjadi sangat relatif. Jadi sangat relatif. Kalau Al-Haq diartikan kebenaran. Kenapa? Apalagi kita bangsa Indonesia, yang namanya benar itu bisa dipelintir, bisa dipelintir. Bisa. Kenapa kemudian benar dalam kehidupan bangsa kita menjadi terbolak-balik? Sebenarnya yang namanya benar itu satu, tetapi memang benar itu akan menjadi bermacam-macam di tangan siapa? Di tangan orang-orang yang belum baik, di tangan orang-orang yang belum baik. Maka orang akan berusaha merumuskan kebenaran itu versi mereka. Versi mereka. Maka kenapa kemudian dua orang yang sama-sama benar kemudian tengkar? Karena mereka mengaku dirinya paling benar. Kalau orang sudah mengaku paling benar, maka mereka akan melihat yang lain salah. Nah, sementara yang disalahkan mengaku dirinya benar. Kalau orang mengaku dirinya benar, maka yang menyalahkan akan diapakan? Disalahkan. Maka menjadi sesuatu yang sangat irasional. Dua orang yang sama-sama benar tapi saling salah menyalahkan. Berarti kalau begitu dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Salah dalam kebenaran. Salah dalam kebenaran. Dan kalau orang sudah salah dalam kebenaran, itu bisa jadi benar dalam kesalahan. Dan yang namanya salah dan benar itu dua hal yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kita maksudkan dengan menerima, mengakui, dan menemukannya itu Al-Haq, sehingga akan lebih pas kalau Al-Haq itu ya diartikan sebagai Al-Haq. Diartikan sebagai Al-Haq. Contoh kasus sederhana saja, suami istri tadi gugat cerai. Kalau ditanya suami atau istri tadi alasannya, itu merasa benar kan dua-duanya? Dua-duanya kan merasa benar. Kok saling gugat cerai dengan cerai? Mereka sama-sama mengaku benar dengan alasan mereka. Nah, kenapa begitu? Ini terjadi karena memang mereka belum menjadi orang baik. Karena itulah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, cerai itu hukumnya boleh, halal ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dibenci. Tetapi dibenci. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena setiap kali orang bercerai, kalau ditanya pasti alasannya benar. Ya udah, dibolehin aja. Kalau dua orang sama-sama ngaku benar, nah, cuma Nabi mengatakan itu dibenci. Kenapa? Karena yang bercerai itu mengindikasikan mereka belum baik.
Mereka belum baik. Perceraian itu terjadi karena batu ketemu batu, kan pecah. Tapi kalau satunya tidak keras, kalau baik kan berarti lunak. Betapapun satunya keras, berarti batu ketemu tanah, apa yang terjadi? Karena terjadi perceraian. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bicara tentang al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan al-haq ini? Kita mengartikannya sebagai kebenaran. Kalau diartikan lebih rinci, al-haq itu sebenarnya adalah apa saja yang bisa membawa ke surga. Itu al-haq. Apa saja yang bisa membawa ke surga akhirat. Itulah yang disebut sebagai apa saja. Kalau dia membawa ke surga akhirat, sekali lagi itu adalah al-haq namanya. Jadi kita tidak menerjemahkan tapi mendefinisikan bahwa al-haq adalah apa saja yang bisa membawa ke surga akhirat. Misal sabar, bisakah membawa kita ke surga akhirat? Bisa, tapi al-haq, sabar adalah al-haq. Menolong orang dengan ikhlas bisa mengantarkan ke surga, itu berarti orang pacaran itu merasa benar tidak? Merasa benar, kenapa? Saya suka sama suka, nggak mendolimi, nggak menganiaya, merasa benar. Tapi apakah itu bisa mengantarkan ke surga? Enggak, itu berarti bukan al-haq. Lawannya apa? Al-batil. Itu batil. Jadi inilah pengertian al-haq. Apa saja yang bisa mengantarkan kita ke surga. Inilah yang disebut sebagai al-haq. Dan Allah memberitakan kepada kita kepada al-haq, jadi fala takum minal mumtarin. Jangan ragu-ragu. Jadi kalau kita tahu sabar ini bisa mengantarkan ke surga, ya jangan ragu sabar. Tapi banyak orang yang ragu dengan sabar. Nah, kalau dia masih ragu dengan sabar, berarti dia sudah menerima al-haq belum? Belum. Kalau orang menerima saja belum, bagaimana dia bisa menjalaninya dan bagaimana dia bisa menemukannya? Orang yang mengatakan bahwa sabar itu pahit, itu tandanya dia belum menemukan sabar. Dan orang belum bisa menemukan sabar karena dia belum menjalani. Dan orang belum menjalani karena dia belum mau menerima. Terimalah al-haq, kemudian jalani al-haq, saya tidak akan menemukan al-haq. Salat itu membawa ke surga akhirat, membawa ke surga. Sudahkah kita menemukan salat? Ya sudah, saya sudah menjalaninya dan tidak menemukan. Belum tentu orang yang menjalani dia sudah menemukan. Kalau betul kita yakin sholat itu al-haq bisa membawa kita ke surga, berarti sholat itu sesuatu yang indah atau sesuatu yang tidak indah? Nikmat atau tidak? Nikmat. Karena kalau seandainya imam bacaan sholatnya panjang, kalau kemudian ada rasa tidak suka, berarti dia belum menemukan sholat. Dia belum menemukan sholat. Dan ini tragedi. Bagaimana mungkin orang di dalam sholat tidak menemukan sholat? Bagaimana mungkin orang di dalam sholat dia tidak menemukan sholat? Itu berarti pada saat dia sholat, dia ada di mana? Ada di luar sholat. Betul. Dia ada di luar sholat. Dia ada di pembaringan. Pokoknya sampai. Dia ada di depan TV nonton bola. Ada dia di sholat. Karena pada saat sholat dia tidak berada di dalam sholat, maka dia tidak akan menemukan sholat. Dan Bapak Ibu yang dalam pertama, jadi orang menjalani saja belum tentu dia menemukan. Seperti orang syarikat belum tentu dia menemukan dia. Karena itu memang pada akhirnya harus sempurna perjalanan seorang model absal itu sampai pada tingkat menemukan. Dan pada saat menemukan al-haq, yang terasa adalah kebahagiaan, yang terasa adalah ketenangan.
Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-haq di mana kita bisa menemukannya? Dan dia menjadi berbahaya. Iya. Kalau memang kita harus menemukan al-haq, di manakah saya harus menemukannya? Kita langsung pada menemukannya. Karena kalau soal menerima, insya Allah kita sudah menerima. Buktinya sholat semua kan di sini. Buktinya baca Quran semua, zikir semua, itu berarti menerima. Dan kita melakukannya berarti menjalaninya. Iya, menjalaninya. Tetapi soal menemukannya, ternyata tidak semua orang telah menemukan. Apakah orang yang sedang membaca Quran dia telah menemukan dirinya membaca Quran? Belum tentu. Buktinya waktu malam Jumat baca surat Al-Kahfi, tetapi sebenarnya menghitung halaman sisa kan? Ya Allah, masih 3 halaman, padahal rasanya sudah lama. Tiap ayatnya ya Allah, kalau ayat 30, padahal halaman 110. Dia sedang menjalani baca Quran, tapi dia tidak menemukan dirinya membaca Quran. Nah, karena itu menjadi pertanyaan penting, di mana kita bisa menemukan al-haq ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-haq itu sebenarnya ini terakhir kita bisa menemukannya di mana? Di dalam diri kita. Kita menemukan al-haq itu tidak di mana-mana, di dalam diri kita. Nah, terus gimana caranya saya bisa menemukan al-haq di dalam diri saya? Caranya ya berarti mau nggak mau kita berjalan masuk ke dalam. Iya, kita mau berjalan masuk ke dalam. Dan inilah yang betul-betul selalu dilakukan oleh sosok pertama Ulul Absar. Dia suka berjalan ke dalam. Karena dia berjalan keluar. Kenapa berjalan ke dalam? Mari kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh di dalam diri kita tersedia semua yang kita butuhkan untuk hidup. Bukan di luar diri kita. Kita menemukan apapun yang kita butuhkan dalam hidup itu di dalam diri kita. Contoh, pengen kaya, biasanya kemana orang kalau pengen kaya? Jalannya kemana? Luar, ke pasar ya. Iya, ke sawah. Dengan ditanya, kenapa ke pasar menggagal? Ya apa? Ya saya jadi orang kaya. Apakah orang yang kemudian ke pasar, dagang, kemudian betul-betul dia jadi orang kaya? Ya, jadi orang kaya. Tapi kita bisa lihat apa yang terjadi ketika orang sudah kaya. Pak, kalau mau lebih kaya lagi, mau nggak? Mau. Berarti sebenarnya dia belum kaya. Kalau kita ingin kaya, dia dalam masuk ke dalam diri kita, dan di dalam diri kita ada kekayaan yang sangat berharga. Apa? Konana. Mana yang lebih kaya? Orang miskin yang konana atau orang kaya yang tidak konana? Mana yang kaya? Kan kalau orang miskin yang konana. Apa ada orang kaya yang konana? Orang kaya kalau sudah kadung kaya itu kan masih merasa kurang. Ingin punya kedudukan? Bagaimana cara kita bisa menemukan kedudukan? Jalan kedua, kedudukan itu ada di dalam diri kita. Temukan di dalam diri kita, ya di dalam wujud tawadhu. Siapa yang tawadhu, dia pasti akan punya kedudukan. Kita ingin menemukan rumah yang luas. Di mana kita menemukan rumah yang luas? Di dalam diri kita. Apa nama rumah itu? Ikhlas. Kalau kita ikhlas, sebabnya jadi lapang. Ada apa rumah kita? Untuk. Nah, Bapak Ibu yang dapat tahu tentu belum selesai. Subhanallah, ternyata sudah mandiri. Jadinya saya berharap ini ada waktu yang berusaha menyingkat ini. Sebenarnya saya juga belum selesai. Mudah-mudahan apapun tidak ada tanya jawab menjadi PR bagi kita. Setelah ini kita betul-betul berusaha untuk berjalan ke dalam. Ini itu banyak kita jalan-jalan besok ke dalam. Nanti akan kita diskusikan siapa sulit ya masuk ke dalam diri saya. Berarti ada sesuatu. Apa sesuatu itu? Insyaallah akan datang dari Allah. Mohon maaf atas segala kurang.
menutup. Subhanallahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.